Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5447 Terobosan Secepat Mungkin. Roh-roh iblis ini menerkam bak anjing gila, tak kenal takut mati atau sakit, hanya berniat menyerang dengan panik. Bunuh. Raung David, pedang pembunuh naganya menebas busur emas, seketika memenggal puluhan roh iblis. Energi pedang emas menyapu bagaikan daun-daun berguguran tertiup angin musim gugur, dan roh-roh iblis menjerit dan berubah menjadi abu. Namun, lebih banyak lagi roh iblis yang menyerbu. Jumlah mereka terlalu banyak. Wu Hao juga melepaskan energi spiritual yang kuat. Pedang emasnya menari-nari di tangannya, setiap ayunan membantai puluhan roh iblis. Namun, jumlah roh iblis itu terlalu banyak. 200.000 roh iblis menyerbu ke depan bagaikan gelombang pasang, tak henti-hentinya dibantai dan dilenyapkan. Kening Ling 11 berkerut semakin dalam. Ia tak pernah menyangka sang pemakan jiwa akan menggunakan taktik keji seperti itu. Meskipun roh-roh iblis ini tidak kuat, jumlah mereka sangat banyak. Taktik penundaan mereka jelas berhasil. Ini bukan solusi. Kita harus menerobos dengan cepat. Ling 11 berseru dengan suara berat, secercah tekad terpancar di matanya. Ia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata kepada kerumunan, "Ikuti aku akan memimpin jalan." Sebelum ia selesai berbicara, aura kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Lingxi, dan kekuatan spiritual biru muda melonjak keluar seperti air pasang, membentuk tirai cahaya biru raksasa. Kemanapun tirai cahaya itu lewat, jiwa-jiwa iblis menjerit dan berubah menjadi abu. Bahkan para jenderal iblis yang lebih kuat pun tak mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Lingxi memimpin dan bergegas menuju kedalaman istana, diikuti oleh David dan yang lainnya. Di bawah perlindungan tirai cahaya biru, mereka menerobos penghalang jiwa-jiwa iblis bagaikan pedang tajam. Namun, roh-roh iblis itu menolak menyerah. Mereka melanjutkan serangan panik mereka, mencoba menghentikan laju Lingxi dan yang lainnya. Pertempuran semakin brutal, mayat-mayat roh iblis menumpuk seperti gunung, darah hitam mereka menodai tanah menjadi merah, mengalir menjadi aliran merah tua menuju daerah dataran rendah. Udara dipenuhi bau darah dan energi iblis, membuat mual. Lingxi dan yang lainnya akhirnya mencapai kedalaman istana, tetapi mereka tidak melihat jejak pelahap jiwa. Jauh di dalam istana, energi hitam berputar-putar, seperti pusaran hitam yang luas. Udara dipenuhi bau darah dan pembusukan, membuat setiap tarikan napas terasa mual. Mural. Mural di dinding istana yang dulunya indah telah lama terkikis oleh energi iblis, menjadi kabur, hanya menyisakan retakan gelap, seperti wajah-wajah mengerikan yang menatap setiap penyusup dari kegelapan. Raung. Raungan melengking menggema dari kedalaman istana, diikuti oleh benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang dari segala arah. Setiap benang membawa hawa dingin yang menusuk dan daya hisap yang kuat, seolah-olah merobek jiwa. "Hati-hati!" teriak Lingxi, dan cahaya spiritual biru yang menyilaukan langsung memancar dari tubuhnya, membentuk penghalang kokoh yang menghalangi benang-benang jiwa. David, Wu Hao, dan yang lainnya juga melepaskan energi spiritual mereka untuk menahan serangan benang-benang jiwa. Kekuatan naga emas, energi abadi putih, dan petir ungu terjalin di dalam istana, membentuk kontras yang mencolok dengan benang-benang jiwa hitam. "Hahaha. Lingxi, apa kau pikir kau bisa menghentikanku seperti ini?" Suara arogan Soul Devourer menggema dari kedalaman istana, diwarnai dengan sedikit godaan. "Saat aku sepenuhnya memadatkan tubuhku dan kembali ke kekuatan puncak, kalian semua akan mati." Jantung Lingxi menegang. Ia
ia bisa merasakan suara Soul Devourer lebih jelas dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti tubuhnya memadat dengan kecepatan yang sangat cepat. Percepat, kata Ling 11 dengan suara berat, lalu meningkatkan output kekuatan spiritualnya. Cahaya spiritual biru menjadi lebih menyilaukan, menghilangkan benang-benang jiwa di sekitarnya satu demi satu. Bab 5448 dari Perintah Kaisar Naga menjadi lebih kuat. Semua orang mengikuti Ling 11 dengan hati-hati melangkah lebih jauh ke dalam istana. Setiap langkah yang mereka ambil disambut serangan benang jiwa dan efek korosif energi iblis, membuat jalan mereka semakin sulit. Halaman istana dipenuhi mayat-mayat kultivator yang tak terhitung jumlahnya, wajah mereka sepucat kertas, mata mereka terbelalak, ekspresi ketakutan masih terukir di wajah mereka. Jelas, mereka semua telah binasa setelah sang pemakan jiwa menguras jiwa mereka. Ling Yu menatap mayat-mayat itu, matanya dipenuhi rasa iba dan amarah. Ia pernah menjadi tabib kekaisaran kerajaan ilahi, mengabdikan hidupnya untuk menyembuhkan yang terluka dan sekarat. Kini, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya begitu banyak kultivator binasa di tangan para kultivator iblis. Mereka semua adalah kultivator dari kerajaan ilahi kita. Suara Wu Hao sedikit bergetar saat ia mengenali pakaian beberapa dari mereka. Mereka semua adalah pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi ibu kota ilahi. David mengepalkan pedang pembunuh naga, energi spiritual keemasan berputar di sekelilingnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Ia teringat pengorbanan Komandan Ao Lai dan para kultivator yang dibunuh oleh para kultivator iblis di kota kecil itu, dan amarahnya semakin kuat. Pemakan jiwa, aku harus membunuhmu. Gumam David dalam hati, langkahnya semakin mantap. Pada saat ini, sebuah raungan besar tiba-tiba datang dari kedalaman istana, diikuti oleh aura yang kuat yang memancar darinya. Seluruh istana bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Gawat! Wajah Ling 11 berubah, kecepatan pemadatan tubuhnya meningkat. Hati semua orang menegang, dan mereka segera mempercepat langkah, berlari menuju arah aura tersebut. Saat berbelok di tikungan, pemandangan di depan mereka membuat semua orang terkesiap. Jauh di dalam istana, Soul Devourer melayang di udara, tubuhnya diselimuti benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, terhubung dengan ribuan guci jiwa hitam di sekitarnya. Di dalam guci-guci itu, cahaya jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya lenyap dengan cepat, tampaknya diserap oleh Soul Devourer. Tubuh Soul Devourer telah memadat hampir 80%, wujudnya yang tadinya halus dan transparan kini terlihat jelas. Ia mengenakan jubah hitam, wajahnya sepucat kain, matanya cekung, bibirnya semerah darah. Ia memancarkan aura yang menyesakkan dan menyeramkan. Hahaha. Akhirnya aku akan berhasil. Soul Devourer meraung kegirangan dan kepuasan. Tidak lama lagi aku bisa memadatkan wujud fisikku sepenuhnya dan memulihkan kekuatan puncakku. Ling Si menatap Soul Devourer, matanya dipenuhi kesungguhan. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Soul Devourer telah meningkat beberapa kali lipat. Semuanya, hati-hati. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, seru Ling Si dengan muram, aura Qian di sekelilingnya semakin terang, siap bertempur. David, Wu Hao, dan yang lainnya juga melepaskan energi spiritual mereka, menatap tajam ke arah sang pemakan jiwa. Mereka tahu pertempuran yang akan datang akan sangat sulit. Ling Si, kau datang tepat waktu. Sang pemakan jiwa perlahan berbalik, tatapannya tertuju pada Ling Si dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Karena kau begitu bertekad untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebelum ia selesai berbicara,
Sang pemakan jiwa melesat dan muncul di hadapan Lingxi. Cahaya iblis hitam mengembun di tangannya dan melesat ke arahnya. "Hati-hati!" teriak Lingxi, dengan cepat melepaskan energi spiritual Qian untuk menangkisnya. Bang! Dengan raungan yang menggelegar, energi spiritual Qian dan cahaya iblis hitam bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Lingxi merasakan kekuatan dahsyat terpancar dari cahaya iblis itu, dan ia tanpa sadar mundur beberapa langkah, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. "Apa?" Lingxi menatap sang pemakan jiwa dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Kau sudah menjadi begitu kuat?" Alis Lingxi berkerut, ekspresinya muram. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah terluka oleh sang pemakan jiwa. Sang pemakan jiwa belum sepenuhnya mengeras. Jika ia mengeras, ia mungkin akan kalah dalam satu gerakan. Bab 5449 dari Perintah Kaisar Naga, tidak tahu hidup atau mati. Hahaha. Apa kau takut sekarang? Sol Devourer tertawa terbahak-bahak. Sudah terlambat. Setelah itu, ia menyerang Lingxi lagi, cahaya iblis di tangannya semakin kuat. Melihat ini, Wu Hao, David, dan yang lainnya bergegas maju untuk membantu. Energi spiritual emas, energi abadi putih, dan petir ungu berpadu di dalam istana, melesat ke arah Sol Devourer. "Dengan kekuatanmu yang terbatas, kau pikir kau bisa melawanku?" Sol Devourer mencibir, melepaskan energi iblis yang kuat dari tubuhnya, menangkis semua serangan. Boom! Dengan raungan yang menggelegar, serangan semua orang dihancurkan oleh energi iblis, tubuh mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajah mereka memucat. Paf! Lingxi memuntahkan seteguk darah, tubuhnya hampir roboh. Ia tidak menyangka kekuatan Sol Devourer telah tumbuh begitu kuat sehingga bahkan kekuatan gabungan mereka pun tak akan sebanding dengannya. "Hahaha, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku?" Sol Devourer tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kesombongan dan kekejaman. "Lingxi, bukankah kau sangat kuat? Kenapa kau bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang?" Lingxi menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di tubuhnya, melepaskan kekuatan spiritual hijaunya lagi, dan bergegas menuju Sol Devourer. "Kau tidak tahu hidup atau mati." Sol Devourer mendengus dingin, memadatkan cahaya sihir yang lebih kuat di tangannya, dan melesatkannya ke arah Lingxi. Boom! Terdengar suara keras lagi, dan tubuh Lingxi terkena cahaya sihir tersebut. Ia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh terbanting ke tanah, dan menyemburkan seteguk darah. "Master Istana keempat!" teriak David, ingin maju untuk membantu, tetapi terhalang oleh energi sihir yang dilepaskan oleh Sol Devourer. "Hahaha! Sekarang giliranmu!" Sol Devourer tertawa terbahak-bahak, tatapannya tertuju pada David, Wu Hao, dan yang lainnya, matanya dipenuhi niat membunuh. Semua orang menatap Sol Devourer, hati mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Mereka tak pernah membayangkan bahwa, di ambang kemenangan, mereka akan terjerumus ke dalam situasi putus asa oleh lonjakan kekuatan Sol Devourer yang tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Kita bukan tandingannya. Suara Wu Hao sedikit bergetar. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Sol Devourer melampaui gabungan kekuatan mereka semua. Ling Yu memperhatikan Ling 11 terbaring terluka parah, matanya dipenuhi kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Ia adalah pemimpin sekte Raja Obat, seorang ahli pengobatan, tetapi ia tak berdaya menghadapi situasi di hadapannya. Ziyuan mencengkeram pedangnya erat-erat, matanya dipenuhi ketakutan, namun ia tetap tegar, menolak untuk mundur.
Ia tahu ini bukan saatnya untuk takut. Ia harus bertarung dengan semua orang sampai akhir. David menatap Soul Devourer, hatinya dipenuhi dendam dan amarah. Ia teringat adegan tragis di surga ke-6, para kultivator dan warga sipil yang gugur, serta pengorbanan Komandan Aolai. Aku tak boleh menyerah, gumam David dalam hati. Ia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat. Energi spiritual keemasan menyelimutinya, dan kekuatan garis keturunan naganya mulai bangkit. Sekalipun harus mati, aku akan melawannya, teriak David, menerjang ke arah Soul Devourer. Pedang pembunuh naga di tangannya menebasnya dengan dahsyat. Dasar bodoh! Soul Devourer mendengus dingin, dan dengan jentikan tangannya, cahaya iblis hitam melesat ke arah David. Bang! Dengan dentuman keras, tubuh David tersambar cahaya iblis dan terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ia jatuh tersungkur ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Perbedaan kekuatan antara David dan Soul Devourer terlalu besar, membuatnya tak tertandingi oleh Soul Devourer. Sekalipun David melepaskan garis keturunan naganya, ia tetap tak mampu melukai sang pemakan jiwa. Dengan selisih hampir 2 alam, betapapun berbakatnya David, betapapun mengerikannya ia, semua itu akan sia-sia. David, teriak Ziwan, ingin maju untuk memeriksa luka David, tetapi langsung terhempas oleh energi iblis yang dilepaskan sang pemakan jiwa. Bab 5450 dari Perintah Kaisar Naga, dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Hahaha. Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kemenangan dan kekejaman. Kalian semua akan mati. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Di luar istana, teriakan para kultivator iblis semakin dekat. 200.000 jiwa iblis, bersama puluhan ribu kultivator iblis, menyerbu masuk bagaikan air pasang, mengepung seluruh istana. Energi iblis hitam membumbung tinggi ke langit, menyatu dengan awan gelap di atas. Seluruh ibu kota ilahi diselimuti atmosfer suram dan mengerikan. Inilah takdirmu, cibir Soul Devourer. Hari ini, bukan hanya kau yang akan mati, tetapi semua orang di seluruh surga ke-6 akan mati. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Semua orang menatap Soul Devourer, hati mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu bahwa hari ini mereka mungkin benar-benar mati di sini, dan surga ke-6 mungkin benar-benar hancur. Pada saat ini, Lingxi tiba-tiba berjuang untuk berdiri. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Soul Devourer dengan tatapan penuh tekad. Soul Devourer, bahkan jika kita mati di sini hari ini, kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk menghadapimu. Wajah Soul Devourer dipenuhi rasa jijik, sayang sekali kau tidak akan melihat hari itu. Setelah itu, Soul Devourer melepaskan energi iblis yang kuat dari tubuhnya dan melesatkannya ke arah Lingxi dan yang lainnya. Kerumunan itu menatap energi iblis yang datang dengan putus asa. Dinding istana mulai retak akibat hantaman energi iblis, dan genteng-genteng berjatuhan. Seluruh istana berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Para kultivator iblis di luar bersorak, tahu bahwa kemenangan sudah dekat. Di dalam istana, Lingxi, David, Wu Hao, Ling Yue, Ziwan, dan yang lainnya berdiri saling membelakangi, wajah mereka dipenuhi keputusasaan, tetapi mata mereka masih bersinar dengan cahaya yang tak tergoyahkan. Situasi saat ini sungguh di luar imajinasi siapapun. Nak, kau bukan tandingan pemakan jiwa itu. Biarkan aku yang mengambil alih. Aku mungkin bisa bertahan sebentar. Suruh yang lain lari. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah yang telah lama menghilang tiba-tiba berbicara.
Mendengar suaranya, David diliputi keterkejutan. "Senior, kenapa kau tidak memberi kabar atau berbicara selama beberapa waktu? Aku tidak menemukan jejakmu di lautan kesadaranku. Apa yang terjadi? Jangan bicara. Kalau aku masih hidup, aku akan menjelaskannya. Pertama, berikan aku kendali atas tubuhmu," kata Raja Iblis Awan Merah dengan cemas. David mengangguk dan segera mengalihkan kesadarannya, membiarkan Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya mengendalikannya. Saat kabut hitam menyelimuti David, seluruh sikapnya berubah. Matanya memerah, dan aura iblis yang mengerikan meletus darinya. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak David. Hanya Humazi yang tahu bahwa David kembali berada di bawah kendali Raja Iblis Awan Merah. Melihat energi iblis yang memancar dari pelahap jiwa, David mengayunkan pedang pembunuh naga, memotong energi iblis itu dan menghilang tanpa jejak. Pelahap jiwa tertegun, lalu bertanya dengan heran, "Ciyun, kau masih hidup, Pak Tua? Kalau kau masih hidup, kenapa aku harus hidup?" David terkekeh dingin. "Hahaha. Sekalipun kau masih hidup, kau hanyalah setitik jiwa, parasit di tubuh orang lain. Beraninya kau melawanku? Sekalipun tubuhmu utuh, kau takkan sebanding denganku saat itu. Sekarang kau hanyalah setitik jiwa, kau bahkan tak sebanding." Pelahap jiwa tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah kultivator iblis surga ke-9 dan saling mengenal. Itulah sebabnya pelahap jiwa mengenali Ciyun saat ia menguasai tubuh David. "Aku tidak perlu menjadi lawanmu, aku hanya perlu menjeratmu." Setelah itu, David langsung menyerbu ke depan, menghunus pedang pembunuh naga di tangan, berteriak kepada Ling 11 dan yang lainnya, "Cepat pergi,